Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, pembelajaran hari ini akan melanjutkan pembelajaran di minggu lalu. Kira-kira anak-anak masih ingat gak sih pembelajaran minggu lalu terkait apa? Ya, pembelajaran minggu lalu kita telah belajar tentang klasifikasi makhluk hidup pada subbab ciri-ciri makhluk hidup dan juga benda tidak hidup. Nah, sebelum memasuki materi yang selanjutnya, Ibu mau tanya dulu nih, kira-kira anak-anak pernah gak sih ke pasar tradisional? Nah, anak-anak lihat gak kalau ke pasar tradisional, para pedagang itu mengelompokkan dagangannya masing-masing. Ada yang kelompok sayuran, ada yang buah-buahan, ada yang kebutuhan pokok, dan lain sebagainya. Misalnya ada yang kelompok buah-buahan. Nah, kelompok buah-buahan ini terbagi lagi menjadi buah salak sendiri, terus kemudian buah apel sendiri, buah mangga sendiri, dan lain-lain. Nah, pernah juga nggak sih anak-anak di sini memperhatikan hewan-hewan yang ada di sekitar? Misalnya ada hewan ternak, ada hewan piaraan, dan juga ada hewan liar. Nah, untuk mempermudah kita mempelajari perbedaan-perbedaan sifat maupun karakteristik dari makhluk hidup, perlu adanya pengelompokan. Nah, pengelompokan inilah yang dinamakan dengan klasifikasi. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Oleh karena itu, kita sudah seharusnya bersyukur kepada Tuhan yang telah menganugerahkan kita sebagai seorang manusia yang sempurna bisa mempelajari alam sekitar kita yang sangat beragam, mulai dari cirinya, sifatnya, dan lain sebagainya. Dan kita bisa melestarikannya dengan sebaik-baiknya. Jadi kita harus bersungguh-sungguh nih belajar tentang pengklasifikasian makhluk hidup. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, anak-anak diharapkan dapat menjelaskan dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup melalui pengamatan yang ada di lingkungan sekitar. Terus kemudian anak-anak juga diharapkan dapat membedakan tingkat takson pada klasifikasi hewan dan juga tumbuhan. Selain itu, diharapkan juga dapat membedakan karakteristik kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Plantae, dan juga kingdom Animalia. Nah, klasifikasi ini merupakan suatu cara yang sistematis untuk mempelajari sebuah objek, misalnya makhluk hidup, dengan melihat persamaan dan perbedaan ciri dari makhluk hidup tersebut. Nah, ilmu yang mempelajari terkait klasifikasi makhluk hidup ini dinamakan dengan taksonomi. Adapun pelopor dari taksonomi ini yaitu Carolus Linnaeus. Nah, beliau ini dijuluki sebagai bapak taksonomi dan cara pengklasifikasiannya digunakan sampai saat ini. Pembahasan kita yang pertama yaitu terkait tahap klasifikasi. Nah, dalam melakukan klasifikasi, Linnaeus ini terlebih dahulu mengidentifikasi ciri dari suatu makhluk hidup tersebut, baik dari segi anatomi, fisiologi, morfologi, tingkah laku. Nah, itu dicatat dan juga dipelajari. Nah, selanjutnya dari ciri-ciri yang setelah diidentifikasi tersebut dikelompokkan berdasarkan persamaan ciri tersebut. Makhluk hidup yang memiliki persamaan ciri ini bisa dijadikan dalam satu kelompok nih. Misalnya burung dengan ayam. Nah, burung dengan ayam ini dijadikan satu kelompok karena mereka memiliki penutup kulit berupa bulu, terus kemudian berparuh dan juga memiliki alat nafas berupa paru-paru. Nah, apabila dalam suatu makhluk hidup ini terdapat perbedaan ciri, maka akan dikelompokkan ke kelompok yang lebih kecil lagi. Pembahasan yang kedua yaitu terkait urutan takson dalam klasifikasi. Nah, dalam sistem klasifikasi, makhluk hidup
ini terbagi menjadi beberapa tingkatan atau takson. Dalam takson, makhluk hidup ini dikelompokkan berdasarkan ciri yang paling umum hingga ke yang khusus, seperti piramida terbalik. Nah, semakin banyak persamaan ciri yang dimiliki suatu makhluk hidup, maka kekerabatannya semakin dekat. Nah, sebaliknya, apabila semakin sedikit persamaan cirinya, maka semakin jauh juga kekerabatannya. Adapun susunan dari takson ini diantaranya yang pertama ada kingdom, terus yang kedua ada divisi dan juga atau filum. Nah, divisi ini biasanya untuk tumbuhan, kalau untuk yang filum ini untuk hewan. Nah, terus ada kelas, ada ordo, ada family, terus kemudian ada genus dan ada spesies. Pembahasan yang ketiga yaitu terkait kunci identifikasi. Nah, kunci identifikasi ini merupakan sebuah petunjuk yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelompok maupun jenis dari organisme. Nah, dalam suatu kunci identifikasi ini terdapat ciri organisme yang akan diidentifikasi tersebut. Nah, umumnya ciri-ciri yang terdapat dalam sebuah kunci klasifikasi ini sifatnya spesifik, yang artinya ciri-ciri tersebut hanya dimiliki oleh suatu kelompok ataupun jenis organisme tertentu yang tidak dimiliki oleh suatu kelompok atau jenis organisme yang lainnya. Untuk mengidentifikasi suatu makhluk hidup, ini kita lihat terlebih dahulu kunci-kunci identifikasi yang telah tertera, yaitu berupa ciri-ciri dari makhluk hidup tersebut. Misalnya, yang pertama 1A ini ada bertulang belakang, kemudian 1B tidak bertulang belakang, berarti dinamakan dengan invertebrata. Terus kemudian misalnya 4A menyusui anaknya, berarti kalau menyusui anaknya ini dinamakan mamalia. Terus kemudian yang 4B tidak menyusui anaknya dan seterusnya. Misalnya sekarang kita mau mengidentifikasi hewan A, berarti kita cocokkan terlebih dahulu ciri-ciri hewan A dengan ciri-ciri yang telah tercantum pada kunci identifikasi. Nah, hewan A ini memiliki tulang belakang, berarti 1A ditulis terlebih dahulu. Terus kemudian hewan A ini tubuhnya tidak selalu basah. Nah, ini kita dapat menuliskan 2B. Terus kemudian hewan A ini menyusui anaknya, berarti 4A. Nah, setelah kita sudah mencantumkan beberapa ciri-ciri tersebut menggunakan kunci identifikasi, dapat kita ketahui bahwa hewan A tersebut termasuk ke dalam hewan mamalia. Misalnya lagi hewan B. Hewan B ini seperti yang kita tahu, dia memasuki pada ciri-ciri bertulang belakang 1A. Terus kemudian tubuhnya tidak selalu basah, berarti 2B. Terus kemudian kulitnya juga tidak bersisik, yaitu 3B, dan juga bertelur. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa hewan B ini termasuk pada kelompok Aves. Pembahasan yang keempat yaitu terkait metode penamaan ilmiah. Untuk melakukan penamaan ilmiah, Linnaeus ini menggunakan sistem binominal nomenklatur atau sistem tata nama ganda. Nah, sistem ini menggunakan beberapa aturan sebagai berikut. Yang pertama, setiap makhluk hidup memiliki nama jenis atau spesies ini satu. Nah, aturan yang kedua, kata pertama ini menunjukkan genus yang diawali dengan huruf kapital. Nah, kemudian yang kata kedua ini menunjukkan spesies dan tidak diawali dengan huruf kapital. Terus aturan yang ketiga, penamaan ilmiah ini harus dicetak miring atau di garis bawah. Nah, berikut ini adalah contoh metode penamaan ilmiah. Ini Ibu kasih contoh jagung yang nama ilmiahnya Zea mays. Nah, Z-nya, ini Z-nya kita tulis dengan huruf kapital. Terus kemudian kata keduanya diawali dengan huruf kecil. Kemudian bawang putih, Allium sativa. Nah, A-nya kita kasih kapital, kemudian S yang di kata kedua ini huruf kecil.
Nah, selain itu ada juga nih makhluk hidup yang diberi nama dengan 3 kata. Nah, kata yang ketiga ini bisa berarti varietas atau inisial nama penemunya. Misalnya Oryza sativa glutinosa atau ketan hitam. Nah, glutinosa yang ada pada kata ketiga ini merupakan varietas. Sedangkan pada Solanum lycophysium L, nah huruf L pada kata ketiga ini merupakan inisial penemunya, yaitu Linnaeus. Pembahasan yang kelima yaitu terkait manfaat klasifikasi. Adapun adanya sistem klasifikasi ini memberikan beberapa manfaat. Yang pertama, memudahkan kita untuk mengenal makhluk hidup. Terus, memudahkan kita untuk mempelajari makhluk hidup. Dan yang ketiga, memudahkan kita untuk mengetahui adanya kekerabatan antar makhluk hidup. Ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan ketika ingin mengklasifikasikan makhluk hidup. Yang pertama, ada habitat. Misalnya tinggalnya di air, terus kemudian ada yang di darat, ada yang di tempat kering dan lain sebagainya. Terus yang kedua ada cara berkembang biak. Misalnya cara berkembang biaknya ini secara generatif atau seksual maupun vegetatif atau aseksual. Nah, untuk mengklasifikasikan tumbuhan ini perlu beberapa kriteria juga yang perlu diperhatikan. Nah, yang pertama yaitu terkait habitus atau perawakan tumbuhan, misalnya tegak atau mungkin menjalar atau mungkin merambat dan lain sebagainya. Terus yang kedua yaitu bentuk dan ukuran daun, misalnya tepi daunnya itu halus atau bergerigi, terus kemudian tebal atau tipis, terus kemudian besar atau kecil, seperti itu. Nah, yang ketiga ini terkait biji. Nah, biji ini bisa berkeping 1 atau berkeping 2. Sedangkan untuk mengelompokkan hewan perlu juga memperhatikan beberapa kriteria sebagai berikut. Yang pertama, penutup tubuh. Nah, misalnya berupa kulit, bulu, atau mungkin sisik. Terus yang kedua ini terkait anggota gerak. Misalnya berupa sayap, sirip, atau mungkin kaki. Misalnya kaki ini bisa kaki yang jumlahnya 4 atau 2. Nah, terus kemudian alat bernafas, misalnya ada paru-paru, terus kemudian insang, seperti itu. Terus kemudian kerangka atau skeleton ini bisa letaknya di luar atau exoskeleton atau mungkin di dalam endoskeleton. Terus kemudian ada tulang belakang. Jadi hewan itu memiliki tulang belakang atau tidak. Terus kemudian tentang jenis makanan. Jadi misalnya hewan tersebut memakan hanya tumbuhan saja atau hewan atau memakan segala macam jenis hewan dan tumbuhan. Terus terkait waktu mencari makan. Jadi hewan itu mencari makannya biasanya di siang hari atau di malam hari, seperti itu. Subbab yang selanjutnya yaitu perkembangan sistem klasifikasi. Nah, pada awalnya makhluk hidup ini hanya terbagi dari 2 kingdom, yaitu kingdom tumbuhan dan juga kingdom hewan. Nah, jadi semua makhluk hidup itu yang memiliki dinding sel dan juga dapat melakukan fotosintesis ini dikelompokkan menjadi kingdom tumbuhan. Nah, sedangkan yang dapat melakukan gerak dan berpindah tempat itu dikelompokkan menjadi kingdom hewan. Nah, pada awalnya juga jamur ini dimasukkan ke dalam kingdom tumbuhan. Nah, setelah lambat laun diketahui bahwa jamur ini tidak mengandung klorofil dan juga dinding selnya ini mengandung kitin. Nah, ini menjadi dipecah. Nah, dipecahnya ini menjadi kingdom fungi. Nah, jadi dapat 3 kingdom. Jadi ada kingdom fungi, kingdom tumbuhan dan juga ada kingdom hewan. Nah, kemudian setelah itu juga diketahui ada makhluk hidup yang prokariota atau tidak memiliki membran inti. Nah, makhluk hidup tersebut juga dikelompokkan lagi yang berbeda, dinamakan dengan kingdom Monera. Nah, dikemukakanlah ada 4 sistem. Nah, yang pertama ada kingdom Monera, terus kemudian ada kingdom fungi, terus kemudian ada kingdom plantae dan juga animalia. Nah, setelah itu
Robert ini menyempurnakan sistem 4 klasifikasi ini dengan mempertimbangkan tingkat sel, terus kemudian jenis nutrisinya dan lain sebagainya. Ini menjadi sistem 5 kingdom. Jadi ada kingdom Monera, ada kingdom fungi, terus kemudian ada protista, plantae dan juga animalia. Yang pertama kita akan membahas terkait kingdom Monera. Nah, umumnya anggota kingdom Monera ini adalah makhluk hidup yang bersel tunggal atau uniseluler yang tidak memiliki membran inti atau prokariot. Umumnya juga organisme ini berkembang biak dengan cara membelah diri. Anggota kingdom Monera ini meliputi bakteri dan juga ganggang biru. Nah, bakteri tersebut ada yang menguntungkan dan juga ada yang merugikan. Berikut ini adalah contoh-contoh bakteri yang menguntungkan dan juga merugikan. Untuk yang menguntungkan ini ada Escherichia coli. Nah, bakteri ini menguntungkan yang hidup di usus manusia. Terus kemudian ada Lactobacillus casei, ini bakteri yang bermanfaat untuk pembuatan keju. Terus kemudian yang bakteri merugikan ini ada Salmonella typhosa misalnya. Nah, ini bakteri yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit tipes. Terus kemudian ada Vibrio cholerae. Nah, ini merupakan bakteri yang dapat menyebabkan penyakit kolera. Nah, bentuk-bentuk bakteri ini ada 3 macam. Ada yang bulat atau kokus, terus berbentuk batang atau bacillus, dan juga spiral atau spirillum. Yang kedua ini terkait kingdom protista. Nah, protista ini memiliki membran inti atau eukariot, terus kemudian bersel tunggal dan juga multiseluler. Protista ini umumnya dibedakan menjadi 3. Ada yang protista mirip hewan atau protozoa, kemudian protista mirip tumbuhan atau alga atau ganggang, dan juga protista mirip jamur. Untuk yang pertama, protozoa. Protozoa ini dibagi menjadi 3. Ada hewan berkaki semu atau rhizopoda. Nah, rhizopoda ini bergerak dengan kaki semu atau pseudopodia. Nah, contoh hewannya ini ada Amoeba proteus. Kemudian yang kedua, hewan berbulu cambuk atau flagellata. Nah, flagellata ini bergerak dengan bulu cambuk atau namanya flagella. Contohnya Trypanosoma gambiense. Terus yang ketiga, hewan berbulu getas atau ciliata, bergerak dengan bulu getarnya, namanya cilia. Contohnya Paramecium sp. Kemudian protista yang mirip dengan tumbuhan dinamakan dengan alga atau ganggang. Nah, berdasarkan pigmen yang dikandungnya, alga ini dibedakan menjadi 4 golongan nih. Ada alga hijau, alga merah, alga pirang, dan juga alga kersik. Nah, untuk yang alga hijau ini memiliki pigmen hijau atau klorofil, terus kemudian multiseluler dan berbentuk benang atau lembaran. Contohnya Chlorococcum, Spirogyra, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang alga merah ini memiliki pigmen phycoerythrin atau merah dan hidup di laut. Contohnya Pinosum, yaitu bahan untuk membuat agar-agar. Terus yang ketiga alga pirang. Alga pirang ini berwarna coklat kehijau-hijauan atau pigmen fukosantin, serta banyak mengandung asam alginat untuk bahan industri tekstil dan juga obat-obatan. Contohnya Turbinaria, Sargassum, seperti itu. Terus yang terakhir alga kersik, ini berwarna keemasan atau pigmen karoten. Nah, fosil alga ini di dasar laut akan membentuk lapisan tanah yang disebut dengan diato yang berguna untuk bahan isolasi, alat gosok, dan bahan dinamit. Terus yang terakhir ada protista yang mirip jamur. Nah, protista mirip jamur ini terdiri atas jamur air dan jamur lendir. Jamur air ini atau Oomycota ini memiliki ciri menghasilkan oospora, yaitu spora berdinding tebal yang mampu bertahan di lingkungan yang buruk.
Sedangkan untuk jamur lendirnya ini atau Myxomycota memiliki ciri yaitu fase vegetatifnya mampu bergerak seperti amoeba serta bereproduksi dengan menghasilkan spora. Yang ketiga adalah kingdom fungi. Nah, fungi ini umumnya memiliki anggota berbagai macam jamur. Fungi ini memiliki membran inti, dinding sel yang terbuat dari zat kitin, terus tidak memiliki kloroplas sehingga tidak dapat melakukan proses fotosintesis, dan ada yang uniseluler maupun multiseluler. Tubuh jamur ini tersusun dari benang-benang yang disebut hifa. Kumpulan hifa disebut miselium dan tubuh jamur disebut talus. Nah, jamur hidup sebagai sporofit atau parasit dan berkembang biak dengan spora. Kemudian berdasarkan cara reproduksinya, kingdom fungi ini dibagi menjadi 4 kelas. Yang pertama ada Zygomycotina. Ini berkembang biak dengan zigospora, contohnya jamur tempe. Terus yang kedua ada Ascomycotina, berkembang biak dengan ascospora, contohnya ragi yang bermanfaat untuk pembuatan roti dan minuman beralkohol. Terus kemudian ada Basidiomycotina. Nah, ini berkembang biak dengan Basidiospora, contohnya jamur kuping dan juga jamur merang. Nah, yang terakhir ini ada Deuteromycotina. Nah, ini jamur yang belum diketahui sampai sekarang alat perkembangbiakannya. Contohnya jamur penuh dan juga jamur penyakit kulit. Nah, simbiosis mutualisme antara jamur dan ganggang ini membentuk lumut kerak. Nah, lumut kerak disebut juga tumbuhan perintis karena dapat hidup di tempat makhluk hidup lain tidak dapat hidup. Kemudian yang selanjutnya yaitu kingdom plantae atau kingdom tumbuhan. Pada kingdom ini terbagi menjadi 3 bagian. Ada lumut, tumbuhan paku, dan juga tumbuhan biji. Yang pertama yaitu lumut. Lumut ini memiliki ciri-ciri yaitu mempunyai akar, batang, dan daun yang bukan sejati dan belum memiliki berkas pembuluh. Kemudian akar lumut ini disebut rizoid. Rizoid ini fungsinya untuk menempelkan tubuh lumut pada substrat dan hidup di tempat yang lembab. Kemudian ciri yang ketiga berkembang biak dengan kawin dan tak kawin yang disebut dengan pergiliran keturunan atau metagenesis. Tumbuhan lumut ini dibedakan menjadi 3 divisi. Yang pertama ada lumut hati. Ini talusnya berbentuk pita, berdaging atau berbentuk lembaran pipih seperti daun. Yang kedua ada lumut daun. Memiliki bagian menyerupai batang dan daun, umumnya memiliki tubuh tegak dan seringkali membentuk lapisan seperti beludru. Terus yang terakhir ada lumut tanduk. Ini umumnya tubuhnya berbentuk seperti tanduk. Yang kedua yaitu tumbuhan paku. Nah, tumbuhan paku ini memiliki ciri-ciri yaitu mempunyai akar, batang, dan daun sejati serta memiliki berkas pembuluh. Terus pada daun dewasa terdapat bulatan berwarna coklat disebut sorus. Sorus merupakan kumpulan kotak spora yang dibungkus indisium. Terus kemudian perkembangbiakannya secara generatif dan juga vegetatif disebut pergiliran keturunan. Tumbuhan paku ini dibagi menjadi 4 divisi. Yang pertama ada paku telanjang. Ini tidak berdaun atau berdaun kecil saja. Terus ada paku ekor kuda. Batangnya terdapat di dalam tanah, cabangnya berruas-ruas dan daun fertil menghasilkan spora. Yang ketiga ada paku kawat. Tubuhnya seperti rambut atau kawat dan memiliki habitat di daerah pegunungan. Dan yang terakhir paku sejati. Nah, ini sorus berkumpul pada ujung, tepi, dan tersebar di permukaan daun. Yang selanjutnya yaitu tumbuhan biji. Nah, tumbuhan biji ini memiliki akar, batang, dan daun sejati serta memiliki berkas pembuluh.
Nah, selain itu juga menghasilkan biji yang digunakan sebagai alat perkembangbiakannya. Berdasarkan letak bakal bijinya, tumbuhan biji dibagi menjadi tumbuhan biji terbuka atau gimnosperme dan tumbuhan berbiji tertutup atau angiosperme. Nah, kalau untuk tumbuhan berbiji terbuka ini ada beberapa ciri yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, letak bakal biji tidak terlindungi oleh daun buah, tetapi menempel pada daun buah. Terus, pohon berakar tunggang dan daunnya berbentuk seperti jarum, kecil tebal atau tipis lebar. Dan alat kelamin jantan dan betina disebut strobilus yang mengandung sporangium. Terus kalau untuk yang tumbuhan berbiji tertutup ini juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, alat perkembangbiakannya berupa bunga. Terus akar, batang, dan daun sudah dapat dibedakan dengan jelas. Nah, susunan tulang daun menyirip, menjari atau sejajar. Kemudian bakal biji terlindungi di dalam daun buah dan mengalami pembuahan ganda yang menghasilkan zigot dan endosperme atau cadangan makanan. Pada tumbuhan berbiji tertutup ini terbagi lagi menjadi dua. Ada yang dinamakan monokotil atau tumbuhan berbiji berkeping satu, dan juga ada dikotil, tumbuhan berbiji berkeping dua. Nah, ciri-cirinya untuk yang monokotil ini biji berkeping satu, terus kemudian akarnya serabut, daunnya berseling, tulang daun sejajar, bagian bunga berjumlah kelipatan 3, terus kemudian biji memiliki 1 daun lembaga. Sedangkan untuk yang dikotil ini memiliki ciri-ciri biji berkeping 2, akarnya tunggang, daun tersebar berhadapan, batang bercabang, tulang daun menyirip atau menjari, terus bagian bunga berjumlah kelipatan 2, 4 atau 5, dan biji memiliki 2 lembaga. Nah, selanjutnya ini adalah macam-macam suku pada tumbuhan berbiji tertutup. Yang pertama, pada tumbuhan monokotil ada rumput-rumputan. Ini misalnya padi, gandum, jagung, dan juga tebu. Kemudian ada pinang-pinangan seperti kelapa, kelapa sawit, palem, kayak gitu. Terus kemudian bawang-bawangan ya seperti bawang merah, bawang putih, dan juga bakung. Dan pisang-pisangan ini pisang Manila, pisang Ambon, dan juga pisang tanduk. Kalau untuk yang dikotil ini terdiri dari suku getah-getahan. Nah, apabila dilukai atau misalnya kita sayat bagian tubuhnya akan mengeluarkan getah berwarna putih. Contohnya karet, ketela pohon, kayak gitu. Terus kemudian yang kedua suku kacang-kacangan. Nah, ini memiliki mahkota bunga berbentuk kupu-kupu. Terus buahnya polong dan sering ditemukan bintil akar. Kemudian yang terakhir suku terong-terongan memiliki bunga berbentuk bintang atau trompet serta memiliki buah buni atau buah kotak dengan lapisan dalam berair dan berdaging. Contohnya tomat, cabai, kayak gitu. Yang terakhir yaitu kingdom Animalia. Nah, hewan memiliki ciri-ciri umum yaitu dapat bergerak, aktif, tidak memiliki dinding sel, dan tidak dapat berfotosintesis. Berdasarkan ada tidaknya tulang belakang, hewan dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu invertebrata dan juga vertebrata. Yang pertama ada filum invertebrata. Nah, invertebrata ini artinya tidak memiliki tulang belakang. Nah, ini terbagi menjadi beberapa filum. Ada yang pertama Porifera berupa hewan spons, terus Coelenterata, ada Anthozoa, Scyphozoa, terus kemudian Platyhelminthes, misalnya Planaria dan juga cacing hati. Terus ada Nematoda berupa cacing perut, cacing kremi, cacing tambang. Terus yang kelima ada Annelida, ini berupa cacing tanah, lintah, pacet. Terus kemudian Arthropoda ini berupa udang, kepiting, serangga. Terus ada Echinodermata, ini berupa bintang laut, landak laut, teripang.
Dan ada moluska berupa bekicot, kerang, dan juga cumi-cumi. Yang selanjutnya yaitu filum vertebrata, yang artinya memiliki tulang belakang. Nah, ini terbagi menjadi 5 kelompok. Ada kelas Pisces. Ini seperti ikan-ikanan, ikan mujair, ikan bandeng, ikan lele, ikan mas yang biasanya hidupnya di air. Terus kemudian kelas amfibia berupa katak bisa. Terus kemudian kelas reptilia, misalnya buaya, kadal, ular, penyu. Nah, yang biasanya reptilia ini dapat hidup di air maupun di dalam darat. Kemudian kelas aves, misalnya burung pipit, elang, merpati, dan juga kelas mamalia, yaitu gajah, kambing, sapi, orangutan, kelelawar, lumba-lumba, dan lain sebagainya. Baiklah anak-anak, dari pembelajaran hari ini, mari kita simpulkan bersama apa sih yang telah kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita belajar tentang tahapan klasifikasi, mulai dari identifikasi ciri-cirinya hingga mengelompokkan berdasarkan persamaan ciri dari makhluk hidup tersebut. Terus yang kedua, ada urutan takson. Nah, mulai dari kingdom, terus kemudian divisi atau filum. Nah, terus kemudian ada kelas, ordo, terus ada famili, genus sampai ke spesies. Terus yang ketiga ada kunci identifikasi, di mana kita harus memperhatikan setiap ciri-ciri yang dimiliki dari organisme tersebut. Terus yang keempat, kita telah belajar tentang metode penamaan ilmiah. Nah, ini menggunakan sistem tata nama ganda. Terus yang kelima yaitu terkait manfaat pengklasifikasian, di mana manfaatnya itu dapat memudahkan kita untuk lebih mengenal makhluk hidup, terus mempelajarinya, serta mengetahui adanya kekerabatan antar makhluk hidup. Terus kemudian pada perkembangan sistem klasifikasi ini kita dapat menyimpulkan bahwa yang awalnya makhluk hidup ini hanya terbagi menjadi 2 kingdom, mulai dari kingdom tumbuhan dan hewan saja hingga menjadi 5 kingdom, yaitu ada kingdom monera, ada protista, fungi, plantae, dan juga animalia. Oke anak-anak, ibu kira untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Kita telah menyelesaikan bab tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, setelah ini silahkan anak-anak mengerjakan tugas yang ada di akhir video ini dan juga memperhatikan petunjuk yang ada di e-learning. Terus kemudian silahkan belajar untuk pertemuan yang selanjutnya. Semoga anak-anak di rumah sehat selalu dan semangat giat belajarnya, apalagi belajar IPA yang ada di sekitar lingkungan kita sendiri. Nah, kurang lebihnya ibu mohon maaf. Marilah sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.